Muhammad, dosen penguji uji kinerja PTG dalam jabatan Angkatan 1 ANKTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur Eskom, nomor UKG 910008610053. Nomor pokok mahasiswa 229012495027. Bidang studi PPG, Teknik Komputer dan Informatika. Guru MTS Darul Muta'alimin Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Dengan mengambil tema materi bekerja dengan data, subtema program aplikasi pengolah angka pada kelas 7 MTS Darul Muta'alimin Samarinda. Untuk lebih lengkapnya, berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya tentang bekerja dengan data, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Andika. Siapa? Duduk siap, Bro. Sebelum kita belajar, mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Andika telah memimpin berdoa, karena berdoa tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa ya bertemu bertatap muka untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Ahmad Hasan, Ahmad Hussein. Sakit itu ada suratnya nggak? Ada ya. Marsha Afianti. Hadir, Pak. Andi Rizky Amelia. Umaira Zahra Latifah. Hadir, Pak. Zaskia Anastasia. Hadir, Pak. Afifah Nabila. Hadir, Pak. Berarti sudah absen semua ya? Ya. Tadi yang tidak hadir itu tadi suratnya ada, terus yang izin juga tadi ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ya, ini sebelum kita masuk ke dalam materi bekerja dengan data, sebelumnya siapa di antara kalian yang tahu apa itu Microsoft Excel? Saya, Pak. Microsoft Excel adalah program aplikasi pengolahan angka. Ya, betul sekali Nafisa. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka, ya. Dimana kalau kita mengolah angka, ya baik yang berupa hitung-hitungan atau grafik dan presentasi itu lebih mudah menggunakan Microsoft Excel, ya. Jadi Microsoft Excel itu supaya mempermudah kalian dalam bekerja. Ya, ke depan Bapak harapkan kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang program Microsoft Excel ini,
kalian bisa nanti menyelesaikan berbagai macam pekerjaan ya, seperti perhitungan ya, terus ada juga yang rumus di Excel itu juga bisa ya, membuat grafik dan sebagainya ya. Kalau sudah bisa kalian melakukan hal-hal yang seperti itu, maka nanti akan mudah ya diterima di dunia kerja. Maka kita pada hari ini jadi masuk dalam bab 3 bekerja dengan data yang tadi sudah dijelaskan sama teman kalian bahwa salah satu program aplikasinya adalah Microsoft Excel ya. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi pelajaran hari ini yang memahami program visual dari demo dan tutorial, mengenal cara kerja dan objek lingkungan pemrograman visual yang dipakai, meniru menulis ulang sebuah program sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan ya. Adapun indikatornya yang kita pelajari pada hari ini ya, ini membuat laporan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model iCare dan pendekatan saintifik, serta diharapkan peserta didik dapat ya menjelaskan program visual dengan benar, menjelaskan cara kerja dan objek pemrograman visual yang digunakan dengan baik, membuat laporan sederhana dengan Microsoft Excel dengan teliti. Nanti kita fokuskan pada poin ketiga ya, tentang program Microsoft Excel. Itu tujuan pembelajaran kita. Adapun jenis penilaian nanti ya yang akan Bapak ambil, maksudnya yang pertama adalah pengamatan sikap. Nanti pada saat kalian kerja kelompok ya, nanti Bapak akan ambil dan Bapak akan amatin sikapnya pada saat kalian mengerjakan tugas. Yang kedua yakni pengetahuan, uji tertulis ya. Soal nanti mungkin akan Bapak kasihkan di classroom seperti biasa untuk uji pengetahuan. Ada 10 soal ya, pilihan ganda, silakan dikerjakan mungkin nanti di akhir pembelajaran ya. Yang ketiga yakni keterampilan unjuk kerja. Kalian nanti akan mempraktekkan ya, membuat tabel sederhana, cara memasukkan data, cara menghapus ya, dan menghapuskan data yang ada di dalam Microsoft Excel seperti itu. Adapun KKN kita, yakni kriteria ketutasan minimal, yakni 70 ya untuk mata pelajaran ini. Nanti kalau ada yang nilai di bawah dari 70, maka akan Bapak remedial. Tapi kalau di atasnya akan Bapak berikan pengayaan materi ya, seperti itu. Selanjutnya, adapun ini adalah peta konsep untuk materi pelajaran ya. Mengolah data. Nah, ini nanti akan kalian praktekkan input data ya. Terus format data, menyimpan data ya, menyimpan buku kerja dan membuka buku kerja, sampai nanti membuat grafik ya. Kalau sempat waktunya kita sampai membuat grafik. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian silahkan perhatikan video di atas ya. Bapak akan putarkan sebuah video pembelajaran tentang Microsoft Excel. Anak-anak sekalian, silakan perhatikan video pembelajaran di depan. Ini memuat tentang materi Microsoft Excel. Silakan diperhatikan. Silakan kalian amati ya. Nanti akan Bapak minta kalian untuk dibagi kelompoknya seperti biasa, terdiri dari 5 orang ya, 4 kelompok saja. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan perhatikan dulu videonya. Nah, ini adalah bagian dari jendela Microsoft Excel ya. Terdiri dari title bar ya, di bagian atas itu namanya judul. Itu di bagian samping ada yang namanya menu bar ya, ada formula, ada kolom, toolbar ya, ada yang namanya worksheet atau lembar kerja pada Microsoft Excel. Kalau pada Microsoft Word itu namanya lembar kerja, kalau pada Excel itu disebut sebagai worksheet ya, seperti ini. Ya, adapun ini adalah shortcut pada keyboard yang biasa digunakan ya. Menutup buku kerja itu close. Kalau shortcutnya bisa Ctrl plus huruf W pada keyboard ya. Terus ada membuka buku kerja open, masukkan ke tab beranda home, menyimpan buku kerja itu save ya. Terus salin, copy,
Tempel itu paste, artinya hasil dari kopian itu nanti ditempel pakai paste. Sedangkan undo ini adalah membatalkan perintah. Sedangkan untuk mengembalikan perintah yang salah sebelumnya itu menggunakan redo. Ya, di samping sebelah kanan ini ada shortcutnya. Kalian bisa gunakan kombinasi tombol pada keyboard ya. Kalau untuk menutup program tadi Ctrl W, membuka Ctrl U ya. Terus kalau ke home-nya itu alternatif plus H. Save itu Ctrl plus S. Kalau untuk copy Ctrl plus huruf C itu ada di keyboardnya ya. Silahkan dicoba nanti. Adapun ini operasi aritmatika dalam Microsoft Excel ya, di mana operatornya itu terdiri dari jumlah ya, pembagian dan juga fungsi adalah rumus yang didefinisikan oleh Microsoft Excel ya. Ada sum, average, max, dan min ya. Dimana sum untuk menjumlahkan, average itu mencari nilai rata-rata, maksimal itu mencari nilai tertinggi, sedangkan minimal ya untuk mencari nilai terendah. Nanti bisa dimasukkan fungsi atau rumusnya pada Microsoft Excel. Selanjutnya, bekerja dengan data. Nah, di sini kalian akan dituntut untuk memasukkan atau menginput data ya ke dalam Microsoft Excel. Nah, berikut ini cara mengurutkan nomor ya. Jadi tinggal diseret saja nomornya dari angka 1 dulu kalian masukkan 1, 2 dan 3, nanti tinggal diseret menggunakan mouse-nya, nanti akan langsung secara otomatis terisi ya. Itu untuk penomoran secara urut. Kalau ini untuk melakukan pelebaran kolom ya, melebarkan kolom menggunakan format ya, bisa dilakukan. Tadi caranya klik format ya, pada kolom width masukkan ya berapa lebarnya yang dimau. Nanti secara otomatis kolom akan melebar sendiri ya. Nanti setelah kalian perhatikan ini, silahkan dipraktekkan ya di komputernya masing-masing. Berikut cara menyimpan file ya yang tadi telah dibuat. Tinggal ditekan pada bagian file ya, pilih save atau save as, lalu tentukan di mana folder akan menyimpan file tersebut ya. Misalnya di sini tugas tik. Jangan lupa pada filenya beri nama ya, tugasnya tadi kalian kasih nama. Setelah itu simpan ya. Itu proses penyimpanan file ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa Bapak minta dipraktekkan, tapi sebelumnya Bapak minta silahkan dibagi kelompoknya ke dalam 4 kelompok ya, terdiri dari 5 orang. Kelompoknya silahkan kalian tentukan sendiri. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan. Sudah terbentuk ya semua. Baik, sebutkan nama kelompoknya masing-masing. Yang dari ujung kelompok apa namanya? Mawar. Ya, di sini kelompok mawar. Di sini kelompok apa? Lang. Yang di ujung? Soundesip atau belalang kempur. Soundesip. Terus yang terakhir? Bintang. Baik, jadi ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok mawar ya. Yang kedua kelompok apa tadi mau? Lang, ya, soundesip dan juga bintang, ya. Silahkan diambil LKPD-nya dan modul ajarnya di sini, modul pembelajarannya dibagikan sama temannya. Silahkan ini.
LKPD-nya? Kalau sudah, perhatikan di bagian LKPD masing-masing kelompok ya. Di situ jangan lupa tuliskan nama kelompok ya, terus kelas dan juga anggota ya, terdiri dari berapa orang. Nama kelompoknya tadi ya, ada yang gelang, bintang dan soundship ya. Soal yang pertama di situ ada, kalian diskusikan ya lembar kerja jawaban yang pada tabel pertama. Di situ bagaimana cara pengaturan tabel, membuat tabel, terus pengisian data ke dalam lembar kerja Excel, terus mengubah isian data dan juga menghapus kolom. Bagaimana caranya? Silakan nanti dipraktikkan ya di komputernya. Terus apakah fungsi dari kegunaan Microsoft Excel? Ya, nanti silakan dijawab. Manfaat dari Microsoft Excel itu apa saja? Ya, silakan didiskusikan, dituliskan di LKPD-nya ya. Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Silakan dipraktekkan ya. Coba bikin nomor berurutan. Ayo coba Husen buat tabelnya. Selesai anak-anak? Ya, kalau sudah selesai, Bapak minta dipresentasikan ke depan ya. Silakan ke depan. Nanti bergantian kelompoknya. Siapa yang siap kelompoknya terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, kelompok lang silakan maju ke depan. Silakan dipresentasikan ya di bagian LKPD-nya itu apa kegunaan dari Microsoft Excel, apa kelebihan dan kekurangannya ya, silakan dibacakan. Nanti kalau ada temannya yang mau menanggapin atau ada yang mau bertanya ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elang kelas 7, anggotanya ada Andi Unikalsum, Ahmad Hussein, Sakira dan Saskia. Soalnya adalah fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisasi, dan meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu penyelesaian soal-soal logika dan MTK, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Manfaat Microsoft Excel dalam bidang akustik, kalkulasi, matematis, pengolah data, pembuat grafik. 4. Kelebihan Microsoft Excel, organisasi data, formular Excel. 5. Kekurangan
Microsoft Excel perlu banyak latihan, hanya menggunakan yang tidak bisa menggunakan sintaks atau cara penulisan rumus Excel dalam suatu perhitungan dan penggunaan. Hasil presentasi kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa manfaat Microsoft Excel dalam pengolahan data? Pemanfaatan Excel untuk pengolahan data yaitu untuk pengolahan data base statistik, mencari nilai tengah rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data dan lain sebagainya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, beri aplaus kepada temannya. Ya, selanjutnya tadi sudah maju ya kelompok kalian. Selanjutnya ada 3 kelompok lagi. Siapa yang mau maju? Ya, baik, kelompok bintang, silakan. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan ya KPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang mempresentasikan sebelumnya anggota kami ada Salman Nafisa Davia, Maira Zara Ratibah, Mutiara Aisyah Azhara, Afifah Nabila, dan Muhammad Rafa. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membantu berbagai macam grafik dan diagram. Demikian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya, apa sih kelebihan dari Microsoft Excel? Masih pertanyaannya, salah satu manfaat terbesar dari Excel adalah kemampuan untuk mengatur sejumlah besar dengan data dengan teratur, di mana spreadsheet mempunyai tulisan dan grafik yang bagus. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada, silakan beri aplaus kepada temannya. Silakan. Selanjutnya ya, karena sudah maju semua, Bapak minta perwakilan dari siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita telah mempelajari pengaturan tabel border, pembuatan tabel border, pengisian data, pengubah pengisian data, penghapus kolom, fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Manfaat Microsoft Excel, kelebihan Microsoft Excel. Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya, dari teman kalian sudah memaparkan refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan berikan aplaus pada teman kalian. Ya, makasih Pandi, silakan kembali ke tempatnya. Ya, tadi sudah selesai ya, teman kalian memberikan refleksi yang sudah sangat bagus untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan ya penugasan ini untuk uji kompetensi pengetahuan kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Bapak sudah bagikan linknya di Classroom ya. Itu contohnya, coba kalian lihat di ya proyektornya. Ini contoh soal yang sudah Bapak masukkan ke dalam Google Form ya di Classroom-nya. Silakan nanti dikerjakan. Ada 10 soal ya. MTN dalam mengalami Samarinda tahun pembelajaran 2022-2023 untuk kelas 7 ya, penugasan. Nanti masukkan nama ya, terus tanggalnya. Setelah itu kerjakan, ada 10 soal di dalamnya. Ini Bapak kasih contoh ya. Untuk tanggalnya tanggal 5 berikut. Nah, ini contoh soalnya. Jadi nanti dikerjakan saja.
perintah untuk membuat dokumen baru pada aplikasi Microsoft Office Excel adalah pilih salah satu ya. Perintah save pada aplikasi Microsoft Office Excel 2007 terdapat pada ada satu soal ini 10 poin nilainya. Jadi kalau 10 soal berarti dapat 100. Kalau selesai nanti tinggal kalian kirim saja ya. Nanti nilainya langsung keluar. Jadi kalian bisa melihat nanti hasilnya. Ya silakan dikerjakan. Selanjutnya sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan kembali ke tempatnya. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, Bapak minta tolong dimatikan semua perangkatnya, komputernya dimatikan dulu sesuai dengan prosedur ya. Matikan sesuai prosedur. Setelah itu nanti baru Andika pimpin berdoa. Jangan lupa monitornya juga dimatikan. Monitor yang kecil, layar kecil dimatikan di samping. Yang besar tidak usah. Yang besar nanti sudah mati otomatis ya. Baik, selanjutnya ketua kelas Andika silahkan pimpin berdoa. Sudah siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa dimulai. Ya, baik, tadi sudah berdoa ya, semoga pembelajaran kita hari ini itu bermanfaat ya dan bisa menjadi mendapatkan barokah ya. Silahkan dirapikan kursinya ya, perangkatnya masih menyala dimatikan. Modul pembelajarannya dikumpulkan ke depan. Yang sudah silakan boleh keluar. Rapikan kursinya.